Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memaparkan terkait tugas proyek teori grup dengan dosen pengampu Ibu Paskalia Pradanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Next, Mbak. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 2, izinkan saya untuk memaparkan terkait anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Mbak Sasela Novaria, yang kedua saya sendiri Fitria Sotarasana, yang ketiga Mbak Diana Widyastuti, yang keempat Mbak Marta Apriliana, yang kelima Mbak Siti Dian Nurrohman, dan yang keenam ada Mas Noval Mubarok. Nah, yang pertama yaitu mengenai soal latihan dari subgroup, order group, dan order elemen. Nah, di sini ada 6 soal. Yang pertama yaitu misalkan H dan K merupakan dua subgrup dari grup G. Tunjukkan bahwa HK subgrup dari G. Yang kedua yaitu misalkan H adalah subgrup dari grup G dan K merupakan elemen dari H. Buktikan bahwa inverse dari A di H sama dengan inverse dari A di G. Yang ketiga yaitu tentukan order elemen dari Z atau bilangan bulat modulo 7 dengan operasi perkalian. Yang keempat yaitu misalkan H merupakan mempunyai misalkan H dengan eh, anggota elemen 0, 3, 6, 9, buktikan H merupakan subgrup dari Z atau bilangan bulat modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Kemudian yang kelima yaitu misalkan G adalah grup dan A merupakan elemen G, jika A satu-satunya elemen G dengan order N, maka buktikan bahwa A merupakan elemen ZG. Yang keenam yaitu misalkan GL dengan 2 merupakan anggota bilangan real, menyatakan himpunan matriks real 2 cross 2 yang non-singular dengan diketahui GL 2 merupakan anggota bilangan real adalah grup di bawah operasi perkalian matriks didefinisikan dengan X matriks A, B, C, D, di mana A, B, C, D ini merupakan elemen dari bilangan real dan AD min BC sama dengan 1. Periksalah apakah S adalah subgrup dari GL 2 anggota bilangan real. Nah, untuk pembahasan dari soal-soal di atas akan langsung dipaparkan. Untuk soal yang pertama yaitu misalkan H dan K dua subgrup dari grup G. Tunjukkan bahwa HK subgrup dari G. Untuk penyelesaiannya sendiri yaitu misalkan H dan K adalah subgrup dari grup abelian G. Perhatikan bahwa HK sama dengan HK demikian sehingga H merupakan elemen H dan K merupakan elemen dari K. HK sama dengan HK sedemikian sehingga di mana H merupakan elemen H dan K merupakan elemen dari K, di mana H elemen H subset G dan K elemen dari K subset G dan G abelian, maka menghasilkan HK sama dengan KH. Terbukti bahwa HKA merupakan subgrup dari G. Nah, untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Kepada Mbak Dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas kesempatannya. Untuk yang kedua yaitu misalkan
H adalah subgrup dari grup G dan A elemen H. Nah, buktikan bahwa inverse dari A di H sama dengan inverse dari A di G. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri yaitu kita bisa memisalkan aksen itu merupakan inverse dari A di H dan inverse itu merupakan inverse dari A di G. Nah, apabila kita memisalkan kedua inverse ini berbeda, nah sehingga aksen ini tidak sama dengan A inverse. Dan E adalah elemen identitas pada G dan H. Nah, sebagai inverse dari A di H itu kan A inverse memenuhi A aksen memenuhi A kali A aksen sama dengan elemen identitas. Nah, ini tuh merupakan persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya sebagai inverse dari A di G, A inverse ini memenuhi yaitu A dikali A inverse sama dengan elemen identitas. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Nah, sehingga dari persamaan tadi, persamaan satu dan persamaan dua itu diperoleh A dikali A aksen sama dengan A dikali A inverse. Nah, ini kan dari ruas kiri sama ruas kanan kan sama ya A-nya. Jadi kita coret-coret menghasilkan A aksen sama dengan A inverse. Nah, jadi terbukti bahwa inverse dari A di H itu sama dengan inverse dari A di G. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Fitria. Baik, terima kasih Mbak Dia atas pemaparannya. Next, Mbak. Nah, selanjutnya soal nomor 3 yang akan dijelaskan langsung oleh Mbak Diana. Kepada Mbak Diana, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Selanjutnya nomor 3 yaitu tentukan order elemen dari Z modulo 7 dengan operasi perkalian. Penyelesaiannya, order dari Z7 atau modulo 7 adalah 6. Order dari elemen Z7 sebagai berikut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ini menggunakan operasi perkalian, maka kita mencari elemen identitasnya yaitu 1. Dari order dari 1 adalah 1, karena 1 pangkat 1 itu menghasilkan 1, dan jika dibagi 7 itu bersisa 1. Kemudian order dari 2 yaitu 3, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 jika dibagi 7 itu sisa 1. Yang order 3 yaitu 6, karena 3 pangkat 6 itu menghasilkan 729. Jika dibagi 7 itu bersisa 1 juga. Untuk order 4 adalah 3, karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jika dibagi 7 itu menghasilkan 1. Untuk order kelima yaitu 5 pangkat 6, karena hasil dari 5 pangkat 6 yaitu 15.625. Jika dibagi 7 itu bersisa 1. Dan order dari 6 adalah 2, karena 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jika dibagi 7 itu bersisa 1. Sehingga dari order elemen modulo 7 ini dengan operasi perkalian itu harus memperoleh elemen identitas yaitu 1. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Fitria. Baik, terima kasih Mbak Diana atas pemaparannya. Next, Mbak. Nah, di sini ada soal nomor 4 yang akan langsung dijelaskan oleh Mbak Marta. Kepada Mbak Marta, saya persilakan. Terima kasih Mbak Fitria. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, di sini misalkan H dengan elemen order 0, 3, 6, 9 dan buktikan bahwa H subgrup dari Z atau bilangan bulat modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Nah, perhatikan bahwa H di sini itu subset tak kosong dari Z12. Nah, bisa dilihat bahwa H memiliki elemen 0, 3, 6, 9. Nah, itu membuktikan bahwa H itu tidak kosong atau tidak ada himpunannya begitu. Nah, untuk yang kedua kita cari operasi Z modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Nah, kita di sini bisa menggunakan
tabel cat Clay untuk setiap A, B elemen H. Nah, di sini kan modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Nah, di sini 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Terus 0 tambah 3 itu 3. 0 tambah 6 itu 6. 6. Dan 0 tambah 9 itu 9. Kemudian di sini 3 tambah 0 itu 3. 3 tambah 3 itu 6. 6 tambah 9 itu 6 tambah 3 itu 9 dan 9 tambah 3 itu 12. Nah, di sini kan modulo 12. Nah, 12 dikurangi 12 kan menghasilkan 0. Jadi kita tulis 0. Kemudian 0 tambah 6 itu 6. 3 tambah 6 itu 9. 6 tambah 6 itu juga 12. Nah, 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Terus 9 ditambah 6 itu 15. 15 dikurang 12 itu menghasilkan 3. Terus 0 ditambah 9 itu 9. 9 ditambah 3 itu 12. Dikurang 12 itu jadinya 0. 9 ditambah 6 itu 15. Ketemunya, kalau dikurang 12 ketemunya 3. Dan kalau 9 ditambah 9 itu 18. Dikurang 12 itu ketemunya 6. Nah, dari sini kan ketemu bahwa A, B itu elemen H. Nah, ingat teorema 5.3, jika H suatu kompleks berhingga dari grup G, maka H subset dari grup jika dan hanya jika H memenuhi sifat tertutup terhadap operasi pada G, yaitu setiap elemen H, B, A, B elemen H akan menghasilkan A, B elemen H. Sehingga setiap A, B elemen H berlaku Z modulo 12 dengan operasi penjumlahan merupakan elemen dari H. Berdasarkan teorema 5.3 terbukti bahwa H adalah subgrup dari Z modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Fitria. Baik, terima kasih Mbak Marta atas penjelasannya. Next, Mbak. Nah, untuk penyelesaian nomor 5 akan dijelaskan langsung oleh Mbak Sasela. Kepada Mbak Sasela, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah contoh soal nomor 5. Misalkan G adalah grup dan A elemen G. Jika A satu-satunya elemen G dengan order N, maka buktikan bahwa A elemen ZG. Nah, di sini penyelesaiannya dimisalkan bahwa A itu merupakan satu-satunya elemen dengan order N pada grup G. Apabila kita misalkan juga B merupakan elemen G, perhatikan bahwa B inverse dipangkatkan N sama dengan B A pangkat N, B inverse untuk N elemen N. Nah, karena A memiliki order N, maka A pangkat N itu sama dengan E. Kemudian B inverse dipangkatkan N sama dengan B A pangkat N, B inverse sama dengan B inverse sama dengan B inverse sama dengan E. Sehingga berakibat B inverse memiliki order N. Karena A satu-satunya elemen G dengan order N, maka A sama dengan B inverse, yaitu menjadi AB sama dengan BA. Karena B sebarang elemen dari G, maka A komutatif dengan setiap anggota G. Maka terbukti bahwa A elemen ZG. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasela atas penjelasannya. Langsung saja untuk nomor yang terakhir yaitu nomor 6 akan dijelaskan langsung oleh Mas Noval. Kepada Mas Noval, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Yang selanjutnya, nomor 6, yaitu misalkan GL dengan 2 merupakan anggota bilangan real. Menyatakan himpunan matriks real 2 cross 2 yang non-singular. Diketahui GL dengan 2 merupakan anggota dari bilangan real adalah grup di bawah operasi perkalian matriks. Didefinisikan S sama dengan matriks ABCD, dengan ABCD merupakan elemen dari bilangan real, dan AD min BC sama dengan 1. Periksalah apakah S adalah subgrup dari GL dengan
2 merupakan bilangan real. Penyelesaiannya yaitu setiap matriks dalam S mempunyai determinan 1 atau non-singular, sehingga S adalah subset dari GL dengan 2 merupakan anggota dari bilangan real. Selain itu, S bukan himpunan kosong karena memuat matriks identitas. Himpunan S dapat dinyatakan sebagai S sama dengan X elemen dari GL dengan 2 merupakan anggota dari bilangan real, demikian sehingga determinan X sama dengan 1. Next, Mbak. Lalu yang selanjutnya, himpunan S dapat dinyatakan sebagai S sama dengan X elemen dari GL dengan 2 merupakan anggota dari bilangan real, demikian sehingga determinan X sama dengan 1. Misalkan A, B merupakan elemen dari S sebagai anggota S. Sebagai anggota S, matriks A dan B memenuhi determinan A sama dengan 1 dan determinan B sama dengan 1. Periksa apakah AB inverse merupakan elemen dari S. Pertama, kita bisa menuliskan determinan AB inverse sama dengan determinan A dikali determinan B inverse, sama dengan determinan A dikali dengan seper determinan B. Lalu kita masukkan determinan A sama dengan 1, lalu untuk determinan sama dengan determinan B sama dengan 1, maka dihasilkan sama dengan 1. Karena determinan AB inverse sama dengan 1, maka AB inverse merupakan elemen dari S. Berdasarkan teorema 5.2, S adalah subgrup dari GL dengan 2 merupakan bilangan real. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Fitria. Baik, terima kasih Mas Noval. Mungkin itu saja ya dari kelompok kami terkait pemaparan tugas proyek mata kuliah teori grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.